akan sedih. Meninggalkan usaha kita, meninggalkan kerjaan kita, meninggalkan teman-teman kita, kemudian kita dikucilkan, gak punya siapa-siapa, harta semua habis gara-gara kita meninggalkan kemaksiatan menuju kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, para sahabat yang hijrah, Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya, sampai Madinah gak punya apa-apa. Tapi orang yang hijrah harus memiliki hati dan jiwa yang besar. Perumahan apa Pak namanya? Perumahan Permata Cikarang Selatan. Perumahan Permata Cikarang Selatan. An-Nur, Masjid An-Nur. Masjid An-Nur, masjid ke-85. Masjid An-Nur. Masjid An-Nur. Sudah terpasang. Masjid ke-85. Masjid ke-85. Masjid An-Nur, Perumahan Permata Cikarang. Sudah terpasang. Syukran, jazakumullah khairan. Masjid ke-86. Masjid apa Pak? At-Thaibah. At-Thaibah di Bumi Cikarang Makmur. Perumahan Bumi Cikarang Makmur. Alhamdulillah sudah terpasang di Masjid 86. Dua sisi pintu masuk kanan kiri. Syukron, jazakumullah khairan. Berkaitan dengan hijrah ini jamaah, hijrah itu membutuhkan pengorbanan. Hijrah itu bukan hanya ibarat yang diutarakan di lisan. Para ulama membagi hijrah menjadi dua. Yang pertama hijrah dengan fisik, yang kedua hijrah dengan jiwanya. Hijrah yang pertama dengan fisik sejatinya dimulai dengan hijrah dengan tubuhnya, dengan jiwanya. Dia meninggalkan kesyirikan, dia meninggalkan masa jahiliyahnya menuju kepada Allah Jalla Jalaluh, kemudian dia meninggalkan negerinya. Seperti yang kita lihat dengan sahabat-sahabat Nabi, bagaimana mereka hijrah meninggalkan Mekah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata tatkala meninggalkan Mekah. Beliau sedih meninggalkan Mekah. Bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Bilal bin Rabah. Jangan dipikir ketika mereka hijrah ke Madinah mereka tidak rindu kepada kota Mekah. Mereka rindu untuk balik ke Mekah. Bertahun-tahun mereka merindukan Mekah. Kemudian mereka bisa balik ke Mekah setelah menyimpan kerinduan itu. Tahun berapa Bilal balik ke Mekah? Subhanallah, tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah SAW mau balik ke Mekah melaksanakan umroh, tapi nggak bisa. Ketika itu sedih banget para sahabat. Tidak bisa sampai masuk ke kota Mekah, nggak bisa. Mereka sampai di Hudaybiyah. Setelah terjadi perdamaian, Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabatnya untuk tahallul sudah, untuk potong rambutnya, sembelih kurbannya. Sahabat tidak ada yang mengerjakan karena mereka syok, nggak bisa masuk Mekah. Akhirnya mereka baru bisa masuk Mekah tahun ke-7 Hijriah. Masuk cuma 3 hari, umroh terus balik. Tapi setelah tahun 8 Hijriah beliau masuk menaklukkan kota Mekah. Ketika itu Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal fatah. Nggak ada lagi hijrah dengan fisiknya menuju ke Madinah, udah nggak ada, karena kota Mekah sudah menjadi kota Islam pada waktu itu. Tapi hijrah dengan jiwanya menuju Allah itu tidak akan pernah putus. Sebagaimana hijrah dari negeri-negeri yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kekufuran menuju negeri keimanan,
itu tetap disyariatkan sampai hari kiamat. Jamaah, sekarang kita hijrah dengan fisik apa dengan jiwa kita? Jiwa kita dan fisik kita juga kadang-kala meninggalkan tempat-tempat kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut orang yang hijrah, kalau antum mau nyebut dirinya ana sudah hijrah Ustaz, alhamdulillah ana bersyukur kepada Allah, ana sudah hijrah setahun Ustaz, ana sudah meninggalkan dunia ana. Maka hijrah yang sejatinya adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Apakah antum sudah meninggalkan larangan-larangan Allah? Atau ternyata masih banyak larangan Allah yang kita kerjakan? Dan proses hijrah itu berat. Orang kalau meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan riba, meninggalkan tempat kerja dia yang dia sudah nyaman di situ untuk menjadi pedagang sayuran, untuk jualan saja, berat buat dia. Sebelum ini dia dihormatin dan dihargai orang, tapi dia meninggalkan itu. Apa yang harus ada dalam hati kita? Antum yang hijrah dan merasa berat, ingat dengan firman Allah Jalla Jalaluh di surat An-Nisa ayat 100. Antum ingat nih, ketika antum mau hijrah, ketika antum sudah hijrah, kadangkala kita menimbang-nimbang jamaah. Ya Allah, ana kerja apa nantinya? Bagaimana orang tua ana? Bagaimana istri ana? Bagaimana tetangga-tetangga ana? Kata Allah Jalla Jalaluh, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah." Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan di muka bumi ini keluasan. Akan banyak tempat-tempat yang menanti antum. Tapi antum diuji kebenaran hijrahnya. Kadangkala orang mengatakan, Ustaz, anak udah hijrah Ustaz, udah setahun Ustaz, tapi kok masih susah hidup anak. Belum dapat pekerjaan Ustaz, ribut terus sama istri, sama orang tua. Antum harus bersabar. Berapa tahun bersabarnya sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Hidup susah, sebagian di antara mereka ketika hijrah nggak punya rumah. Antum hijrah, rumah masih ada, duit simpanan masih banyak. Sebagian sahabat Nabi tidur di masjid ya. Mereka hanya makan dari pemberian orang. Cari kerjaan di sana sini nggak dapat. Pernah suatu hari Ali bin Abi Thalib lagi mau datang ke masjid, lapar kata dia. Dia melihat ada orang Yahudi lagi nimba. Ali bin Abi Thalib melihat, siapa tahu orang itu mau memanfaatkan jasanya. Yahudi mengatakan, "Ya Arabi, engkau mau kerja? Setiap satu timba satu butir kurma." Kata, "Iya." Ali nimba. Setiap satu timba dia ambil satu butir. Ketika sudah cukup, dia tinggal kerjaannya, dia makan hal itu. Baru menuju ke Masjid Nabawi radhiyallahu taala anhu. Sebagian sahabat Nabi sholat, kalau sujud dipegang sarungnya karena takut tersingkap auratnya. Sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum ingat dengan kisah seorang pemuda yang mau menikah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Iltamis walau khataman min hadid." Kau pulang, kau cari, mungkin kau punya cincin dari besi. Cincin dari besi. Dia datang menyumpai Nabi alaihissalatu wassalam. Nggak ada apa-apa di rumahku ya Rasulullah. Nggak ada apa-apa di rumahnya. Sama sekali. Akhirnya beliau menikahkan pemuda itu dengan hafalan Qur'annya dia dengan wanita. Dan Rasulullah SAW sendiri ketika beliau hijrah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Marra hilalun thumma hilalun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar."
Berlalu rembulan. Berlalu rembulan. Datang rembulan yang ketiga. Di rumah Rasul SAW. Kompornya tidak hidup. Itu manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Ketika perang Khandaq, beliau ikat perutnya dengan kerikil, jemaah. Lalu kita baru hijrah. Susah sedikit, seakan-akan kenapa seperti ini? Antum belum seperti tukang-tukang sihir Fir'aun yang dibantai sama Fir'aun. Antum belum seperti Bilal bin Rabah yang disiksa di kaum. Ini bagi perempuan-perempuan yang hijrah, yang merasa berat, antum ingat dengan Sumayyah, ibunda Ammar bin Yasir. Disiksa, ditusuk kemaluannya sampai tewas dia. Demi mempertahankan la ilaha illallah. Sekarang banyak orang yang hijrah kadangkala nggak ngerti apa itu hijrah. Gampang mengeluh, gampang mengadu. Hijrah separuh-separuh. Padahal Allah mengatakan udkhulu fis silmi kafah. Masuk kepada Islam secara kafah. Kuatkan akidahmu. Pelajarin tauhid. Pelajarin keimanan. Kenali Allah Jalla Jalla. Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.